Assalamualaikum para jagoan soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Udah siap dengerin cerita yang super seru? Oke, hari ini kita bakal kenalan sama pahlawan-pahlawan sejati dalam sejarah Islam. Yuk kita mulai petualangannya sekarang. Coba deh, aku mau tanya. Siapa sih pahlawan super yang paling kamu suka? Apakah yang bisa terbang? Atau mungkin yang punya tameng super kuat? Atau yang larinya secepat kilat? Wah, pasti seru banget ya ngebayangin punya kekuatan super kayak mereka. Nah, tapi gimana kalau aku bilang, pahlawan super itu nggak cuma ada di komik atau film aja loh. Beneran ada. Tim pahlawan super pertama dalam sejarah Islam. Dan mereka ini jauh lebih hebat karena kisah mereka itu nyata, bukan karangan. Kita sebut mereka para sahabat Nabi. Siapa sih mereka itu? Gampangnya gini, mereka itu adalah teman-teman terbaiknya Nabi Muhammad SAW, orang-orang pilihan yang super hebat, yang hidup, beriman, dan berjuang bareng Rasulullah. Kisah mereka itu penuh banget sama pelajaran dan inspirasi. Oke, pahlawan pertama kita adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini tuh ibarat sahabat terbaik yang selalu ada di samping pahlawan utama. Gelarnya aja udah keren banget, sang paling setia. Nah, ini dia nih yang bikin beliau istimewa. Beliau dapat julukan khusus As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan. Tahu kenapa? Soalnya beliau itu selalu langsung percaya sama semua yang dikatakan Nabi Muhammad. Bahkan pas ceritanya lagi aneh banget dan yang lain masih pada ragu, beliau bilang, "Aku percaya." Wah, kesetiaannya nomor 1. Coba kita intip kekuatan super Abu Bakar. Beliau itu orang dewasa pertama yang masuk Islam. Terus, beliau juga yang nemenin Nabi pas perjalanan hijrah yang penuh bahaya. Selalu tegas membela kebenaran, dan yang pasti setia kawan banget. Kekuatan utamanya yaitu kesetiaan yang luar biasa, sahabat sejati. Lanjut, sekarang kita kenalan sama pahlawan yang gagah berani. Sang singa padang pasir, Umar bin Khattab. Pokoknya kalau beliau udah muncul, keadilan pasti tegak dan kejahatan langsung lari ketakutan. Coba deh bayangin, saking adilnya Sayyidina Umar, semua orang jadi ngerasa aman dan damai. Tapi, saking beraninya, orang-orang jahat jadi gemeteran kalau dengar namanya. Wah, benar-benar pahlawan pelindung semua orang. Salah satu aksi paling keren dari beliau itu pas hijrah. Kalau yang lain harus sembunyi-sembunyi, beliau malah ngumumin terang-terangan. Siapa yang berani menghalangi aku, hadapi aku, katanya. Beliau ngajarin kita buat jangan pernah takut membela apa yang benar. Eits, siapa bilang jadi pahlawan itu harus nunggu gede dulu? Kenalan yuk sama dua jagoan muda kita, Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid. Mereka ini bukti nyata kalau anak muda juga bisa jadi pahlawan hebat. Coba lihat deh betapa kerennya mereka berdua. Di satu sisi ada Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam dari kecil, selalu jadi yang paling berani di setiap pertempuran dan pinternya luar biasa sampai dijuluki pintunya ilmu. Nah, di sisi lain ada Usamah bin Zaid. Beliau ini kesayangannya Rasulullah loh, dan dipilih langsung sama Nabi buat jadi pemimpin perang termuda. 18? Kira-kira ini angka apa ya? Ada hubungannya loh sama pahlawan muda kita tadi? Betul banget, 18 tahun. Itu adalah usianya Usamah bin Zaid waktu dipercaya jadi panglima perang. Memimpin pasukan yang isinya bahkan sahabat-sahabat senior yang hebat-hebat. Coba bayangin, di usia segitu udah punya tanggung jawab yang gede banget. Luar biasa. Kalau pahlawan kita yang satu ini punya kisah pengorbanan yang, bikin terharu. Namanya Mus'ab bin Umair. Dari cerita beliau, kita bisa belajar arti melepaskan sesuatu yang kita sayang demi hal yang jauh lebih penting. Jadi gini, dulunya Mus'ab ini adalah pemuda paling ganteng, paling kaya, dan paling keren di seluruh Mekah. Pakaiannya paling wangi, hidupnya mewah banget. Tapi setelah kenal Islam, beliau rela ninggalin itu semua. Seluruh kemewahan dunia, ia tukar dengan keimanan kepada Allah. Misi pahlawan Mus'ab ini penting banget. Beliau jadi duta pertama Islam ke Madinah. Tugasnya, mengajak penduduk di sana buat kenal Islam. Caranya, dengan kelembutan dan akhlak yang baik. Dan pada akhirnya, beliau gugur sebagai syahid di Perang Uhud, pengorbanan tertinggi seorang pahlawan. Wah, keren-keren banget kan kisah mereka? Terus pertanyaannya, apa kita juga bisa jadi pahlawan seperti mereka? Jawabannya adalah, tentu saja bisa. Jadi pahlawan itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Nih, ini dia caranya. Pengen punya kekuatan Abu Bakar?
Jadilah teman yang setia, selalu dukung teman dalam kebaikan. Pengen punya kekuatan Umar? Jadilah anak yang adil dan berani membela yang benar. Pengen secerdas Ali? Harus semangat terus belajarnya. Dan pengen seperti Mus'ab? Yuk, belajar mendahulukan hal yang lebih penting daripada sekedar kesenangan sesaat. Setiap sahabat punya kekuatan supernya masing-masing, dan kita semua bisa mencontoh mereka. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kamu. Dari semua kekuatan hebat tadi, kekuatan pahlawan mana nih yang mau kamu latih mulai hari ini? Yuk kita semua jadi pahlawan cilik di lingkungan kita sendiri.